Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang berarti tertutup dan spermae yang berarti biji. Jadi pengertian dari Angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Dua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah salah satu tumbuhan berbiji atau spermatopita selain dari tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Angiospermae dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji terbelah, sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal. Selain itu, Angiospermae juga mencangkup semua tentang tumbuhan yang memiliki bunga dan juga menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Apakah itu karpel? Karpel merupakan daun yang dimodifikasi untuk membungkus benih, kemudian dapat berkembang menjadi buah. Berikutnya merupakan ciri-ciri dari Angiospermae, yaitu antara lain 1. Habitat berupa pohon, semak atau perdu, dan juga herba. Terdiri dari batang, bunga, daun, dan juga akar. Xilem terdiri dari trakeida dan trakea. Berakar serabut dan juga tunggang. Bakal biji akan ditutup dengan buah. Bentuk daunnya pipih dengan tulang daun yang bermacam-macam. Putik dengan bakal biji di dalamnya tidak tampak. Phloem dengan sel-sel pengiring. Daun buah berdaging tebal, terjadi pembuahan ganda, dan juga alat reproduksinya disebut juga bunga. Kemudian, bentuk tulang daun bervariasi, bisa lurus, menjari, atau menyirip. Biji terlindungi oleh bakal buah, bentuk dan ukuran tubuh yang bermacam-macam, reproduksi secara generatif atau vegetatif. Bunga mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Batangnya ada yang mempunyai kambium dan ada juga yang tidak mempunyai kambium. Pembuahan dengan waktu yang singkat, batang bercabang dan juga tidak bercabang, mempunyai pembuluh xilem, bunga yang tersusun dari sporofil dan bagian-bagiannya. Next. Pada slide selanjutnya yaitu struktur bunga Angiospermae, di mana terdapat putik, benang sari, mahkota, bakal biji, dan juga kelopak. Struktur tumbuhan Angiospermae dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mahkota, di mana helaian-helaiannya sangat besar dan juga warnanya sangat mencolok. Yang kedua adalah kelopak. Kelopak berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi mahkota bunga. Yang ketiga adalah putik. Putik merupakan alat reproduksi kelamin betina menghasilkan bakal biji. Yang keempat adalah benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari pada bunga. Klasifikasi Angiospermae. Dalam klasifikasi Angiospermae ini dibagi menjadi dua jenis tumbuhan, yaitu dikotil dan monokotil. Untuk tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping biji dua merupakan segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas menonjol, yang terdapat sepasang daun lembaga yang terbentuk dari biji, sehingga anggota gampang terbelah menjadi dua. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yaitu yang pertama, memiliki daun biji dalam embrio, yang kedua akarnya tunggang, yang ketiga terdapat kambium pada batang, yang keempat daunnya menyirip. Sedangkan tumbuhan monokotil dengan ciri-ciri yaitu yang pertama akarnya serabut, yang kedua batangnya tidak bercabang, yang ketiga tidak berkambium, yang keempat daunnya melengkung atau sejajar, dan yang kelima bunganya berkelipatan 3. Contohnya padi, jagung, dan juga sagu. Berikut ini adalah klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup. Antara lain, yang pertama Amborella, yaitu semak kecil yang hanya ada di Kolondia baru. Yang kedua Austrabalies, yaitu tumbuhan adas atau pekak. Yang ketiga Eudicots, yaitu tumbuhan yang memiliki dua kotiledon sejati.
seperti kacang polong, bunga mawar, bunga matahari, apel, dan juga buncis. Yang keempat, Chloranthellus, yaitu beberapa tumbuhan aromatis yang memiliki daun bergerigi. Yang kelima, Nympheles, yaitu teratai yang hidup di air. Yang keenam, Magnolids, yaitu bunga magnolia dan black pepper. Yang ketujuh, Monocots, yaitu tumbuhan yang memiliki satu kotiledon seperti padi, jagung, kelapa, dan juga anggrek. Yang kedelapan, Ceratophyllum, yaitu beberapa tumbuhan akuatik yang sering digunakan untuk penghias akuarium. Siklus hidup Angiospermae. Terdapat siklus hidup tumbuhan Angiospermae yang terdiri dari 1. Penyerbukan dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kedua, pembelahan. Serbuk sari akan berkecambah membuka tabung serbuk sari sebagai jalan menuju kantong embrio. Ketiga, perjalanan menuju kantong embrio dilanjutkan inti vegetatif yang berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif sehingga dapat berjalan lebih dulu menuju kantong embrio. Keempat, proses pembuahan. Sesampainya di kantong embrio, maka inti generatif 1 akan membuahi ovum dan membentuk zigot. Kelima, penyerbukan. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio calon individu baru dengan mengambil cadangan makanan yaitu endosperma. Pada perkembangannya, mulai dari embrio, endosperma, dan selaput biji, kemudian bakal biji tumbuh menjadi biji dan ovarium menjadi buah. Contoh tumbuhan Angiospermae. Yang pertama durian, kedua jambu biji, ketiga pohon karet, keempat pohon kencur, kelima pohon apel, keenam pohon rambutan, ketujuh pohon jati, kedelapan pohon kunyit, kesembilan pohon jahe, kesepuluh pohon bambu, ke-11 pohon rotan, ke-12 pohon semangka, ke-13 pohon alpukat. Terdapat manfaat tumbuhan dari Angiospermae. Yang pertama, sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat seperti padi. Yang kedua, sebagai sumber protein seperti kacang hijau. Yang ketiga, sebagai sumber lemak seperti kelapa. Yang keempat, sebagai sumber vitamin dan mineral seperti tomat. Yang kelima, sebagai sumber bahan pakaian seperti kapas. Yang keenam, sebagai bahan pemberi rasa nikmat pada makanan dan minuman seperti kopi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai bahan bangunan seperti pohon jati.